Di-subscribe, like, dan komen juga ya. Assalamualaikum Ren, selamat siang. Kali ini kita ada di Jogonalan ini. Ada di Jogonalan. Kebetulan kita tadi lewat di sini di jalan, kita melihat bapak ini berpakaian hitam, bawa ransel, pakai sarung, pakaiannya hitam-hitam. Sudah bisa ditebak kan? Beliau ini pasti musafir. Kita kenalan dulu sama beliaunya. Tadi namanya siapa? Mas Halo, Sukmo, Pak. Sukmo. Nggih. Sukmo saking pundi Mas Sukmo? Pemalang. Pemalang. Nggih. Lho sanes wong Jawa Timur toh? Sanes. Oh, soalnya biasanya kata-katanya Jawa Timur. Nggih. Kula Pemalang. Oh, Pemalang. Nggih, kata rencang saking Jawa Timur nggih kata lah. Nggih, biasanya kan lebih saking Jawa Timur toh, saking Banyuwangi ngriko. niki wau. Nggih. Nggih. Oh. Meninggalkan rumah itu sudah berapa lama Mas Sukmo? Ya awal ya sebenarnya laku 2004 ya, awal itu ya. 2004? Iya. Tapi itu ya tahap penjajakan dulu lah. Oh ya. Terus frontnya memutuskan itu 2015 itu sudah meninggalkan semuanya lah. Rumah, keluarga, segala barang Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus ada target waktu Insya Allah 2 tahun lagi. 2 tahun Insya lagi. Allah 2 tahun lagi. Berarti kalau dari 2015 ya 10 tahun loh nanti ini berarti. Insya Ini kan Allah. Iya kan Nah. berarti 10 tahun nanti. Iya. 9 tahun Pak. Oh 9 tahun. Iya. target. Tapi kalau dari prosesnya 20 tahun. Dari Oh, gitu. proses 2004 toh. Bapak Jadi- SBY awal menjabat presiden itu 2004. 2004. Itu total semua 20 tahun. Oh iya. Proses pematangannya itu 9 tahun. Tapi waktu itu masih pulang lagi Masih ya. masih ada komunikasi, masih ada Oh. terbentur pada tanggung jawab segala Tanggung jawab barang terhadap ya. keluarga. Heeh. Sudah berkeluarga maksudnya. Dulu pernah, Heeh. sekarang sudah enggak. Tapi anak ada. Anak ada. Ada Di Pemalang. di Pemalang ikut ibunya. Oh. Nah ngomong-ngomong, umurnya sudah berapa sih Mas semua? Saya 42 tahun, Pak. 42. 42 tahun. Oh ya, ya belum tua sih. Ya lumayan lah. Maksudnya kalau dibandingkan saya gitu loh. Iya, kalau dibandingkan sama penjenengan kita tepi toh, Pak. Iya. Dia kan 60-an toh, Pak. Wah, pinter nebak. Pas 60 saya. Saya pas 60, betul. Jadi iya, makanya anaknya ada berapa sih, Mas? Saya satu, Berarti. Pak. Satu. Ya, Sudah alhamdulillah. gede berarti sekarang? Udah. SMP Kalau apa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Kalau SMP kelas 2. Ini jadi menjalani laku gitu atau ada perintah guru atau ada tuntunannya gitu? Kalau awal bukan laku Pak ya. Awal itu semua permasalahan ketika kita nggak mampu menanggung di kehidupan masyarakat, kita akan keluar itu loh. Oh. Disitulah kita mengaji, kemudian mengkaji gitu loh. Ah. Bahwa kalau kita bertahan pada suatu tempat, kita bukannya malah bisa bertahan, tapi malah hancur itu loh. Akhirnya mau nggak mau, ya nggak ada yang mau sesungguhnya, tapi karena tuntutan itu loh ya, sehingga di jalan menjadi tuntunan itu loh. Iya. Kita belajar kepada alam semesta, mengakui bahwa semua itu adalah saudara, bahwa rumah itu tak sekedar hanya sebuah hiasan itu, tetapi inilah kita terima panasnya, kita terima dinginnya, kita terima segalanya. Hanya sebatas itu Pak. Insya Allah langit dan bumi akan menerima kita seutuhnya. Itulah. Ya, apa yang ditemukan ya hanya ucapan syukur kepada Allah bahwa sampai detik ini Allah masih menyayangi, bukan hanya dengan kenikmatan, tetapi dengan segala cobaan ujian di jalan. Ya lapar, ya panas, ya lelah, ya capek. Kita ternyata menemukan sesungguhnya Allah itu menyayangi kita itu loh. Dengan segala yang tidak kita sadari, dengan segala yang kita tolak, sesungguhnya Allah Maha mengerti daripada apa yang tidak kita ketahui loh Pak. Situ. Maka hidup pola prinsip untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat itu sebenarnya mudah. Jangan pernah berpikir buruk kepada siapapun,
tetap berpikir buruk kepada diri sendiri. Di situ. Sehingga lihatlah, jujur kadang hati menangis, tetapi gimana lagi, sudah menjadi bagian perjalanan masing-masing. Adapun banyak perbedaan, itu bagaimana biar perbedaan itu tetap menjadi satu, seperti uang koin gitu loh. Sisinya nggak bakal ketemu, tetapi mereka bersatu sehingga menjadi sesuatu yang indah. Jangan perbedaan itu menjadikan suatu permusuhan. Jangan perbedaan itu menjadi tolak ukur, kamu itu salah, kamu itu salah, kamu itu salah gitu loh. Kan sesungguhnya dulu ketika alam semesta belum ada, belum tercipta, Tuhan hanya satu, Allah. Tetapi sekarang setelah adanya alam semesta, Tuhan itu banyak. Saya bicara kenapa? Mereka lupa dengan segala rasa yang mereka miliki, segala ilmu yang mereka pelajari, akan merasa mereka membuat lebih pintar. Sehingga akhirnya menyalahkan orang lain, menganggap orang lain lebih bodoh. Mereka lupa yang maha pintar itu siapa, yang maha benar itu siapa. Apakah mereka bukan Tuhan? Ganti saja Gusti Allah sama sampean. Kenapa? Karena sampean merasa benar. Sesungguhnya salah benar kita tidak tahu. Dan kita jangan sekali-kali menghakimi, karena yang maha menghakimi hanya Allah. Terus saya kadang bercanda, gurumu siapa? Merasa saya memang uji. Saya kata-katain beliau, mereka marah. Gurumu itu bukan manusia tetapi iblis. Mereka marah lagi. Sampean tahu nggak yang memiliki amarah itu siapa? Mereka berpikir iblis. Jadi sadar nggak gurumu siapa? Mereka lah. Sesungguhnya kalau seorang manusia ketika dia dimaki, dilecehkan, itu malah bersyukur kepada Allah, bahwa semata-mata mengingatkan bahwa Allah, terima kasih, dosa saya berarti masih banyak, dosa saya masih besar, sehingga orang ini diutus olehmu. Nah, itu sesungguhnya kalau manusia, Pak. Tetapi sekarang lihatlah, sehingga hari ini bersyukur disambung silaturahmi dengan panjenengan, karena kadang kita lupa, kita sama-sama mereka tuh lupa, mereka lebih berpikir diri sendiri. Kadang mereka makan tetapi nggak pernah memikirkan apakah ada saudara-saudara saya yang belum makan. Ya Allah, sampai tadi saya dilihat di situ di rumah makan, ada seorang pemulung itu duduk, hanya duduk. Tetapi apakah warung itu memberikan minuman atau makanan? Tidak. Banyak orang yang beli, apakah mereka peduli? Tidak. Sehingga saya terpaksa ngamen, Pak. Alhamdulillah dapat 2.500. Saya kasihkan ke beliau. Ambillah, Pak. Inilah 2.500. Insya Allah akan menyelamatkan saya nanti. Padahal saya haus, saya lapar. Allah memberi lebih. Saya berjalan di warung Padang sana itu, orang yang nyiram-nyiram itu, Assalamualaikum Pak, mau makan? Ya kalau dikasih ya mau, alhamdulillah, saya nggak minta itu. Dapat masakan Padang, biarpun pakai telur, kalau beli apa cukup 2.500. Nah, cukup. Itulah Allah di situlah. Sehingga saya berpikir, ya Allah, ya masih ada orang baik gitu ya. Ada. Tetapi kebaikan itu tertutup gitu loh. Dengan ego, harga diri, kesombongan. Itu di perjalanan tuh yang paling berat memang menahan lapar itu ya? Bukan. Terus? Bukan. Menahan ini loh. Emosi. Hawa, nafsu. Kita bukan nafsu kepada siapapun, tetapi belajar. Ya Allah, dengan panas ini berarti hamba masih bisa merasakan sebagai makhluk yang kotor, sehingga panas ini masih hamba rasa. Insya Allah anggap bisa latihan, Pak. Nanti di panas di sana seperti apa, Pak? Di sini aja manusia banyak yang nggak mau kok. Iya. Saya biarkan rambut ini menikmati panas, silahkan. Silahkan. Iya. Mungkin aslinya
nggak gosong gini. Ini kan karena kepanasan jadi gosong. Iya, iya. Kalau Mas Sukmo dulu backgroundnya apa, Mas? Saya seorang yang banyak salah, banyak dosa. Hingga saya dibenci sama banyak teman lah. Iya. Tak ada manusia yang sempurna. Sekolahnya apa pernah di pondok Kalau pesantren? masalah sekolah saya memang pinter, Pak. Oh iya. Dari SD, SMP sampai SMK itu saya selalu ranking gitu loh. Oh iya. Bahkan keluarga saya itu bangga dulu punya Oh. anak seperti saya. Wah, ini masa depannya bagus ini. Paling jadi orang kaya ya kan. Tapi Allah berkehendak lain. Jika saya menjadi orang kaya, belum tentu saya seperti ini. Ingat sama yang miskin, karena saya manusia biasa. Saya juga lemah, saya juga rentan di situ. Ya. Tetapi Allah itu maha mengetahui daripada apa yang tidak saya ketahui. Pernah di pesantren, pondok pesantren? Tidak, Oh enggak. tidak. Tapi dulu saya ide untuk musafir gitu. Ya, apa dulu kan pernah seperti- ketemu sama musafir lain atau ya tidak tahu, Pak. Dalam perjalanan Heeh. awal itu kita seperti orang edan. Ya kita gentayangan ke sana kemari. Tetapi yakinlah di situ akan menemukan suatu titik terang. Entah itu apalah. Selama bertahun-tahun akhirnya saya menemukan pembimbing di Cirebon. Cirebon karena basic saya memang di Cirebon. Beliau membuka sedikit lah. Heeh. Akhirnya mulai perjalanan saya terarah. Ya itu Yang yang mulai dicari. 2004 itu ya. Iya. Enggak, 2004 itu awal. Apa? Awal ya jadi orang yang nggak jelas lah, kesana kemari. Ya sempat pulang, sempat usaha lagi. Cuma karena memang harus keluar lagi, ada aja permasalahan memang harus menuntut untuk keluar itu loh. Hingga dari 2015 itu baru menemukan satu keyakinan itu loh. Ternyata saya nggak mau menjadi burung yang terkekang dalam sangkar walaupun sangkar emas. Itu tidak enak. Tapi saya lebih memilih alam bebas inilah. Bukan kurungan emas, tidak. Tetapi saya lebih memilih kemerdekaan. Masalah makan minum ya terserah. Orang burung aja bisa makan dan minum. Masa kita sebagai manusia yang derajatnya lebih daripada mereka, Allah nggak memberi, mustahil gitu loh. Tapi pernah minta nggak? Ya Nggak. kalau masalah minta ya kita tidak minta ya Pak ya. Tidak minta. Tidak minta, tetapi ya kalau wajar kalau kita punya uang taruh 2.000 tapi assalamualaikum Bu saya minta maaf saya ada uang 2.000 saya beli nasi putih nggak apa-apa ya pasti ada lah yang beri. Ya pasti ya. Ya, dikasih sayur, Iya, kok tempe, iya. tempe, telur. Ya pasti ada lah. Ada. Ya ada. Tapi kan nggak tiap hari gitu loh. Di saat kita sudah benar-benar merasa ya Allah terima kasih 2-3 hari nggak makan itu sebenarnya celengan loh Pak tabungan kita nanti itu loh kita menemukan rasa ternyata ketika makan di saat bener-bener lapar itu menemukan suatu kenikmatan itu loh walaupun hanya dengan apa namanya sambel atau kuah tetapi di situ Sego kucing syukur lah istilahnya. nikmatnya Oh, ya. itu melebihi kita makan tiap hari pakai sate itu loh benar Iya, loh, iya. Allah jadi kita merasa menghormati satu butir nasi saja nggak bakal terlewatkan itu loh karena mereka berlomba ayo masukkanlah aku ke perutmu wahai manusia itulah tapi coba makan enak terus iya pasti ada lah karena masih banyak tersisa ya kan mereka nggak berpikir itu loh mereka juga mau dimakan Pernah nggak makan berapa lama? ya kalau di kota ya paling 1, 2, 3 hari tapi kalau di hutan itu loh kadang Oh, pernah kita kan kita. ya ke perjalanan kita kan semua itu Pak Heeh. kita di keramaian kita di kesepian kita Jadi- berusaha untuk menyatukan itu loh Dulu awalnya kan dari Pemalang. Kemana dulu? di Sekian Jawa tahun. Baratan di daerah Jawa Baratan Dari Jawa Barat. hanya ke barat terus. muter-muter Cirebon, Sumedang, Cirebon, Bandung, Cirebon, Tasik pokoknya Jawa Baratan Terus memang di sini tempat-tempat yang sepi itu loh Pak tempat-tempat yang sepi yang hening kita mencari satu ketenangan titik awal pondasi ketenangan jadi ketika kita ditaruh di keramaian dengan tidak ada apa-apa kita tetap tenang makanya kadang timbul lapar di tempat nggak ada manusia udah wajar tetapi lapar di tempat yang banyak manusia itu yang kurang ajar itu loh iya kan apakah mereka pernah berpikir itu tidak inilah suatu penyakit itu loh
apakah mereka miskin hanya memberi makan kepada orang yang tak makan? Tidak. Justru Allah akan mengganti lebih daripada apa yang akan mereka berikan itu loh. Itu janji Allah sendiri. Terus ya ini sampai sini kemarin saya Banyuwangi terus ke timur, terus perjalanan itu Perjalanan setelah Jawa Baratan ke timur. ya ke timur toh. Maksudnya enggak bablas sampai ke Sumatera gitu. Enggak, saya belum minta izin ke ibu untuk ke luar pulau. Luar Tapi nanti pulau. insya Allah saya akan minta izin ke ibu untuk ke Kalimantan. Iya. Di situ ada sosok, bagi saya itu bukan wali ya, tapi sudah Rasulullah sendiri. Aba Guru Zaini, Aba Guru Sekumpul Martapura. Beliau lah. Insya Allah walaupun tak ada, tapi saya yakin beliau masih ada gitu loh. Karena beliau pernah bilang sendiri, tidak ada wali Allah yang meninggal itu walaupun dalam kubur. Kalau beliau sendirilah, jelas itu loh. Terus ziarah ke makam para wali juga enggak? Iya otomatis tuh Pak. Otomatis ya. Otomatis itu bagi musafir itu ya Ya semacam tetaplah karena kita wajib itu ya. silaturahmi. Di situlah kita silaturahmi kepada beliau, karena bagi kami beliau itu nggak ada yang mati itu loh. Kalau beliau mati tidak ada keseimbangan semesta lagi, dunia udah nggak ada itu loh. Karena yang menjaga alam semesta ini ya mereka para kekasih Allah. Tuh, nggak ada yang mati. Mereka itu abadi. Jadi kalau dulu pernah kerja apa saja setelah Saya lulus dulu sekolah pernah ya basicnya jualan Pak dulu. itu? Jualan bakso, Jualan nasi goreng. nasi goreng. Iya. Terusin usaha ayah dulu Bapak. Bertahan berapa lama? Ya gak lama, teman karena saya itu meleng itu loh Pak. Oh, tapi berarti kan orang tuanya masih ada sekarang ya? Bapak udah nggak ada, Udah nggak ada. ibu masih ada. Oh, masih jualan itu juga? Enggak Enggak ada yang meneruskan. ada yang meneruskan. Karena adik saya sendiri nggak ada di basic di jualan, nggak ada. Oh. Saya dan adik saya sendiri satu. Oh, saudaranya semua berapa masuk? Satu. Oh, satu. Jadi cuman Akhirnya nggak yang terusin ya, mungkin nggak tahu sekarang nggak ada yang terusin. Ya. Masaknya enak berarti. Ya Bisa enak nggak enak masak, kan selera Pak. Ya selera. Enak nggak enak kan bukan kita yang nonton, kan selera. Intinya kalau kita jualan kita mengetuk selera pembeli lah. Yang model kayak bakmi Jawa gitu. Bakmi nasi goreng Jawa gitu. Ya intinya hampir sama lah. Hampir sama. Hampir sama. Soalnya kalau di daerah sana itu biasanya mesti ngasih kerupuk gratis itu biasanya. Iya, kalau kerupuk otomatis gratis, Kalau terserah. daerah sini kan enggak. Oh, bayar. Ambil nambah kerupuk bayar. Iya, kerupuk. enggak nyediain kerupuk. Oh, nggak ada kerupuknya. Kalau Ya, itu terserah. kerupuknya bayar no. Oh, terserah. Mau ambil kerupuk berapa terserah lah. Nggak dihitung. Ada yang apa? Satu toples itu acar Brambang itu loh. Acar ya, Brambang, acar. tapi Brambang doang gitu loh. Bawang Acar. tahu. Tapi ternyata enak juga ya. Iya. Dimakan sama nasi Iya. goreng oh gitu. Iya, karena Oh, kata iya. anggap emang acar kan ada bawang, cabai, timun sama wortel itu loh. Keempat itu elemen cuma- itu. Saya pernah Terus cuma kita Brambang doang sih kan. kasih cuka, garam cuka. sama gula. Itu diindapin lah. Diindapin semalam itu sudah jadi acar itu. Memang Iya. pasangannya nasi goreng ya acar itu. Iya. Cuma kan kebanyakan sekarang kan cuma timun sama tomat dipotong-potong doang kan. Oh iya. Ya, itu bukan pasangan nasi goreng sebenarnya, tapi pasangannya lalapan. Iya nggak diapa-apain, nggak Iya, bukan jadi acar nggak ada itu, rasa. Tapi timun di Ya, sayuran biasa. Itu Iya. kan lalapan kayak lamongan itu, bukan pasangannya gitu. Iya. Kalau nasi goreng acar. Kan ada rasanya asam, manis itu. Iya. Asin. Ya Allah. Ya, berarti paling jauh berarti Banyuwangi ya. Banyuwangi termasuk paling jauh ya. Mentok. Bagian timur tanah Jawa, ujungnya kan memang di Ujung Banyuwangi. Banyuwangi, iya. Terus daerah Kulon, ujungnya di Pandeglang. Pandeglang. Iya, itu ujung lah. Ujung ketemu ujung. Iya. Neneng ujung kulon ya sepi mana ya. Jadi kita kan mengetahui karakter masyarakat antara daerah satu dengan daerah yang lain di situ. Pengalaman menarik apa sih Mas? Pengalaman menarik ya apa-apa. Pernah apa kan mungkin banyak orang yang apa ya yang cuma membuli, memandang rendah atau malah mungkin disangka dicurigai harap berbuat jahat atau apa pernah
buang rasa itu jauh-jauh dalam perjalanan. Jangan pernah dibawa, karena akan menjadi beban. Bukankah saya tadi bilang, selalu berpikir yang baik-baik, walaupun jelas orang itu tidak baik gitu loh. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Biarlah kita direndahkan, cuma kita jangan membalas mereka dengan merendahkan mereka pula. Situlah. Bawalah itu dalam jalan, maka demi Allah, Allah akan menjaga dan melindungi dimanapun saya berada. Ketenangan, hanya itu. Pernah ada yang seperti saya ini ngajak ngobrol? Ada, pernah. Ada. Siapa? Bahkan di mana? ya Mas Adi itu Cina Urip itu loh. Adi, oh ya Adi, teman saya itu. Lah iya. Adi Kudus. Ya kemarin juga sempat silaturahmi ke beliau. Oh ya. Sempat silaturahmi. Oh. Silaturahmi. Ya hanya sebatas silaturahmi. Ya ya. Udah berapa lama itu? Kira-kira? Sekitar setengah tahun kalau nggak salah ya. Setengah tahun yang lalu kalau nggak salah. Setengah tahun yang lalu. Iya, waktu perjalanan ke timur ya? Iya, waktu perjalanan ke timur. Dan kebetulan anak saya kan menghubungi Mas Adi kan anak saya. Akhirnya saya terpaksa lah menghubungi anak saya. Ya Mas Adi, sama berarti masih nyimpen nomor anak saya. Ya Mas Adi dihubungi. Ya alhamdulillah bisa ngomong, ngobrol sekian lama kan nggak jumpa kan. Biar lewat HP. Anaknya laki apa perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Iya. Saya bilang. Apa ora kangen dulu ya? Iya namanya kangen tetap kangen Pak ya. Kangen, ya. Cuman kita membuang jauh-jauh rasa itu semua itu loh. Cuma. Jadi kita mengetahui satu sama lain apa yang kamu inginkan, itu insya Allah Bapak akan mengerti. Kalau Bapak tidak mengerti, itu nggak bisa memberikan itu. Saya juga bilang kepada anak saya, insya Allah Bapak 2 tahun lagi akan pulang dan akan berkumpul. Apapun lah yang Allah berikan kepada Bapak 2 tahun ini nanti, maka itu yang akan Bapak berikan kepadamu gitu. Apapun. Apa berpisah sama istrinya apa? Cerai Pak semua Pak, udah bernikah masing-masing Pak. Oh udah cerai gitu? Iya Pak, 2 tuh saya dulu. Ya nggak sekaligus jadi satu, udah satu-satu dulu, terus cerai, terus nikah lagi, terus cerai. Ya, tapi anaknya cuma satu dari istri yang kedua lah. Dari yang kedua. Ya sekarang mantan istrinya sudah punya anak lagi sama orang lain juga. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang merawat anak saya, ada yang menjaga anak saya. Insya Allah saya tidak akan lupa dengan orang itu. Insya Allah saya akan membalas kepada orang yang sudah merawat anak saya. Betul. Apapun. Ucapan terima kasih. Makanya saya sering ketemu sama ini gampang ditebak tadi. Begitu pakaiannya ireng-ireng bawa ransel. Daerah sini jarang loh Pak. Apa? Jarang musafir daerah sini itu jarang. Sering ketemu. Masa? Iya, soalnya kan banyak kan terus pada mampir ke Sunan Pandanaran. Iya, saya Pandanaran sana. Tadi pernah mampir ke sana nggak? Belum. Enggak. Oh, ke Sunan Pandanaran kan lewatnya sini. Terus biasanya mau ke Parangtritis kan lewat sini. Iya, kalau Parangtritis saya memang wajib lah. Wajib ke Parangkusumonya tapi Parangkusumo. Parangkusumonya maksud saya juga. Itu hukum sudah wajib di sana. Silaturahmi ke Kanjeng Ratu di sana sudah. Iya. Makanya nanti kan awal suro saya memang target sudah di Parangkusumo. Terus nanti penutupan suro. Ini besok udah sampai besok. Ya udah deket Pak. Udah deket. Makanya kan santai dulu. Udah santai menikmati perjalanan. Tapi kalau bener musafir itu memang begitu kita cegat, kita itu pasti nggak nolak gitu. Pasti nggak nolak biasanya. Ya karena, kenapa ditolak? Itu kan silaturahmi. Iya. Allah kan membenci itu loh. Tapi ada yang nolak. Ya ada. Ada yang nolak. Saya lupa namanya. Haji, dia pernah jalan kaki sampai ke Mekah. Orang Cirebon. Umurnya 68 tahun, Pak siapa ya? Pak Haji siapa ya? Ya gini bawa tongkat, pakai hitam-hitam. Orang Cirebon. 68 tahun umurnya. Maulana.
bukan. Saya Maulana. Lupa saya. Saya mutu aja nggak boleh. Mutu bareng gini nggak boleh. Ya memang kata lu resiko bahasa seperti ini Pak ya. Kan Karena diketahui dia kan. Ngomong gini, wah itu yang nggak bener itu, coba Adi itu Sinaurip, dia pernah ketemu Sinaurip juga. Itu coba jadi itu loh. Apa? Joko Kendil itu loh. Ya. Nah, dia kan habis mungkin lihat Joko Kendil, dia itu marah mungkin. Agak marah karena orang kayak gitu aja mungkin dia itu nggak setuju. Orang kan masing-masing ya. banyak yang memuji-muji Joko Makanya Kendil kalau atau kita, apa gitu. Kalau kita ya kan berpikir ke efek buruknya itu semuanya ada itu loh. Loh lah iya. Kita jangan berpikir ke arah itu. Bukan saya tadi bilang jangan pernah berpikir yang jelek kepada apapun lah. Termasuk ini sebenarnya ya. Kalau saya berpikir ke arah yang buruk ya, ya banyak lah karena kan di-upload kan di YouTube itu kan seluruh dunia tahu kan, saudara, keluarga, teman-teman saya sekolahin dulu. Wah, ini sekolah jadi nah itu kan ya mungkin efek buruknya di situ ya kan, tetapi janganlah. Setidaknya kita berpikir yang baik gitu loh. Dia itu ketakutan gini. Itu banyak yang kan ada yang komentar kan pro kontra gitu ya. Iya pasti ada semua. Dia itu sakit hati sama yang berkomentar jelek gitu loh. Lah saya kan bilang begini, lah Pak, kita itu kan nggak bisa mengetahui isi hati orang, kita nggak bisa mencegah orang itu kan pendapatnya mereka gitu. Ya itu pendapatnya mereka kan boleh suka mereka. Karena gitu. semua itu ada sisi baik, ada sisi pasti jeleknya di situ. Ya bagi orang tersebut padahal udah tua tapi nggak bisa nerima orang kalau punya pendapat jelek itu dia nggak mau terima. Masih dikalahkan sama ego, sama yang itu lah. Tapi ya sudahlah. Iya. Saya inget itu. Ketemunya di situ, di Kalasan itu. Lengkapnya Mas Sukmo siapa Mas? Sukmo Senggoro Haji. Nama asli itu? Bukan. Oh bukan. Tapi nama jalan. Oh nama jalan. Ya seperti saya kan lihat komen-komen pas di Sinaurip kan, ya ada yang tahu nama saya, ya itu pasti teman-teman sekolah saya. Ya nggak nyangka kan, oh dulu ini sekolahnya pinter, kok sekarang jadi gembel di jalan. Nah itulah. Tapi sudahlah, inilah ketentuan yang saya nggak mau terima gitu loh, karena itu sudah menjadi komitmen dari pilihan saya, hidup saya itu loh. Yang penting saya nggak mengganggu urusan kehidupan kalian sudah. Jadi kalau ketemu ya inilah saya sekarang. Contohnya dulu saya kaya ya kan, mungkin dulu saya seorang kaya ya. Tapi ketika ditemukan sekarang ya ini saya terimalah di situ. Maka engkau saudaraku sesungguhnya, engkau sahabatku sesungguhnya. Kalau susah. Dalam kondisi begini pernah ketemu temannya? Ya banyak Pak. Oh, banyak. Apalagi di Pemalang sekarang ada yang bikin kafe sudah ada dulu kan. Ya, saya mampir kaget tuh, kok kayak gini? Ya sudah, ini saya dulu mungkin saya kesini bawa motor, tapi sekarang saya jalan kaki. Mau terima syukur, nggak terima ya nggak apa-apa, saya minta kopi. Karo kocone dhewe ya. Ya percaya nggak percaya, kok bisa? Nah, Allah itu maha membalang-balangin keadaan itu loh. Nggak ada yang mustahil. Apa yang sampai cari? Rahasia kepo, kepo. Iya, kepo. Ya kalau itu ya lumrah aja sih ya. Soalnya melihat dulu seperti itu, apalagi dulu mungkin banyak cewek yang suka, wah ganteng dia nome. Iya mungkin iyalah. Mungkin dulu kalau sekarang pura-pura orang gila aja kabur. Karena terus sama orang gila dilarang saling mendahului. Ya. Aduh. Berarti belum pernah keluar pulau ya, hanya Pulau Jawa semua. Terus sudah kira-kira udah menemukan sesuatu ketenangan apa? Kan sebenarnya kita tidak mau yang kita cari Pak ya. Kalau dunia kadang kita dibenturkan pada sesuatu yang ibarat kata kalau nggak dikasih kita minta, tapi kalau dikasih kita nggak bisa apa-apa itu loh. Bahkan bisa dibilang kita menolak gitu loh. Semisal kayak uang ya,
Kalau nggak ada pola pikir itu selalu wah bagaimana berdapat uang. Tapi ketika uang itu ada, malah kita kadang waduh, buat apa itu loh? Kan hanya akan mencelakakan itu loh. Iya. Ya paling tidak nggak kelaparan lah. Ya kalau masalah makan ya kita sudah nggak ragu Pak. Namanya musafir itu sudah anti kecekan lah. Udah biasa nggak makan, udah biasa ini. Jadi nggak asing lagi, udah kayak saudara itu loh. Udah kayak teman lah. Kalau tidur dimanapun ya merdeka bebas. Tidur di kuburan pernah? Ya bagian Pak, malah aman Pak di kuburan. Apa yang mau Noel di kuburan? Orang lihat kabur, wah setan. Iya. Gitu, kan sama-sama tidur ya. Nah ya iyalah, untuk hotel. Iya boleh. Buktinya mereka nggak ada yang pulang betah di kuburan. Kalau nggak betah betah tidur terus ya. tidur Cuman terus. kalau ini tidurnya bangun lagi. Ada yang bangun. Ya paling Noel, mas udah pagi bangun. Oh nggih. Saya nggak ada orangnya. Pernah digituin ya? Ya kayak gitu Pak, kalau di kuburan kan seperti itu. Mereka pasti mengingatkan lah. Mengingatkan. Nah, terus misalnya besok 2 tahun lagi kelar pulang mau usaha lagi. Saya nggak pernah menentukan apa yang akan terjadi sudah. Saya akan melihat kalau saya sampai 2 tahun, maka apapun yang saya terima. Apapun yang saya dapatkan, saya terima. Walaupun saya sebenarnya ke Martapura, apa guru saya ini loh. Oh, kamu ke Martapura itu? Iya. Paling saya pulang, minta izin sama ibu. Kalau diizinkan, ya saya ke Martapura. Kalau tidak, ya sudah cukuplah di rumah itu. Walaupun nggak ke Martapura, yang penting hati saya ke sana itu. Pemalangnya itu Pemalang mana? Desanya mana? Petarukan Pak. Petarukan. Iya. Oh, iya. Petarukan. Anjalsari. Asli situ ya? Asli. Itu bosone Jawa ya, tadi pinter bahasa Jawa. Enggak, soalnya saya pernah di Brebes. Itu orang-orangnya ngomongnya Sunda, Pak. Itu yang selatan. Iya, yang selatan. Bumi Ayu, Aji Barang. Itu perbatasan Sunda. Saya di Salem. Salem ya itu kan namanya Pandalungan. Jawa bisa, Sunda bisa. Cuma kasar semua itu loh, Pak. Nggak bisa halus. Kasar semua. Namanya Pandalungan. Sunda Pandalungan. Nah itu di Salem itu kan kita harus melewati, Salem itu kan dikelilingi oleh bukit gitu loh, kelilingi gunung, jadi mau ke sana itu melewati gunung gitu. Itu sudah Sunda ngomongnya Pak. Salem. Iya Sunda. Salem. Ya perbatasan dengan Kuningan itu ya. Iya, Sunda perbatasan. Pokoknya Sunda yang ngomongnya bukan pakai Sunda itu dari Cirebon tuh loh. Itu kan Jawa Barat kan. Itu Cirebon itu bukan Sunda, ada itu daerah ngomongnya ya campur, ada yang Sunda, campur. ada yang Jawa. Iya. Kalau yang asli yang itu Kuningan itu sudah Sunda lah, Kuningan, terus ke Subang. Kalau Indramayu bukan. Indramayu malah sok ngomong Jawa. Jawa. Kayak malah. Serang. Indramayu sama Serang sama logatnya sama. Nah, saya makanya heran. Nah, ini yang Indramayu ngomongnya Jawa ini. Jawa semua Pak. Jawa Kapak. Iya. Indramayu. Berarti nek sampean ngomong Jawa sing biasa ngono ya jadi kita ngapake. Kan bisa menghadapi berbagai macam kalangan, Pak. Iya. Kita di Nek ketemu karo ngapak otomatis metu ngapake. Yo ngapak padha wae ngapak ya ngono. Kepriben son oke. Iya. Oh sing halus yo melu halus sih. Iya. Ada Pemalang itu sendiri kan yang perbatasan Pekalongan halus. Comal itu halus. Yang udah perbatasan Tegal itu kasar. Saya di tengah-tengah, jadi kasar bisa, halus bisa. Di tengah, Petarukan itu tengah-tengah. Iya. Ini tadi kok rokoknya kok sudah pada Kenapa? Ya, ini kan mau puntungan semua Pak, utis. Itu namanya bahasa Puntung. kami utis. Itu puntung-puntung rokok itu loh. puntung rokok. Iya. Puntungnya bekasnya orang. Ya iyalah mau bekas
monyet. Bukan, maksudnya kan mungkin bekas rokoknya sendiri Enggak lah Pak, baru ini separuh. kan dikumpul berbagai macam jenis itu loh. Tuh, rokoknya masing-masing kan. Ada Surya, ada Wismilak, campur-campur, ada rokok mahal, rokok murah jadi satu. Ini intinya, walaupun mereka berbeda, mereka bersatu itu loh. Ya kan? Bisa. Iya. Yang murah ada, yang mahal ada. Cuma ketika bersatu, saya isep sama jadi asap. Ini ilmu juga, jangan banyak memilih karena sesungguhnya sama keluarnya, mau murah, mau mahal, asap. Yang dicari apa? Asap. Yang penting jangan ganja. Mahal Pak itu loh. Gak bisa kebeli kalau ganja mahal. Malah jadi masalah nanti kalau ganja. Ya, bukan haram-haramnya bukan, karena haram juga saya nggak tahu. Intinya mahalnya itu melanggar hukum. Oh di sini kan tetap kita ada etika, ada hukum negara, ya kita patuhi juga di situ. Sama di jalan ada hukum-hukum tertentu yang nggak bisa kita langgar itu loh. Ya. Sama. Yang paling apa ya istilahnya Anda Mas Sukma kan melewati satu daerah. Kebetulan Anda tidak punya duit, kelaparan, lewat daerah itu kebetulan orang-orangnya itu pelit gitu loh. Yang banyak yang nggak mau ngasih atau gimana, nggak peduli gitu loh. Ya, kita itu juga, daerah mana? Ya ada, cuman ya pasti dimanapun pasti ada itu loh. Pasti ada. Ada. Karena seburuk-buruk manusia itu ada baiknya, sebaik-baik manusia ada buruknya. Sepelit-pelit manusia punya hati nurani itu loh. Dan hati itu yang ngetuk ya bukan manusia tetapi Allah sendiri. Kadang orang ini disangka pelit segala barang, kasihnya segala preman, ternyata ketika assalamualaikum Pak udah makan belum, itu loh. Kadang orang yang terkenal dermawan, terkenal sedekahnya ketika lewat cuek itu ada. Itu rahasia Allah di situ. Jadi bukan kita yang bisa menentukan, bukan. Makanya saya dibilang yang maha menghakimi itu hanya Allah itu loh. Kalau kita menghakimi ya kita ketipu terus. Iya bener lah Pak. Wah kita lapar, kita di jalan yang orangnya kayaknya haji semua, kasihnya bagus-bagus, sarungan segala barang. Harapan, wah pasti mereka ngasih makan, lihat saya seperti ini. Ternyata song. Jangankan ngasih makanan, air aja mereka gak peduli. Tapi ketika kita menghakimi satu daerah, wah ini isinya preman-preman semua, pada tatoan, pada mabuk. Ternyata di situ assalamualaikum Pak udah makan belum? Ini itu rahasia di situ. Jadi sudahlah, kita jalan saja, intinya di jalan itu loh. Kalau kita menghakimi ya kita. Ini bagus ini bagus ya. Kata-katanya bagus Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan apa yang dia katakan, menghakimi orang itu. Kita nggak sadar kadang-kadang. Ya memang iblis kan memang seperti itu, membuat manusia itu memang nggak sadar. Mereka itu memang benar, mereka ditolak, dibenci, dimusuhi, tetapi mereka itu dipuji. Karena saya sering bilang, Tuhan kamu siapa? Allah, bohong. Kalau Tuhan kamu Allah, sini saya minta mobil kamu, dikasih nggak? Ya nggak bakalan. Tuhan kamu itu dia, duit sudah. Kamu tahu nggak? Saya yakin 3 hari kamu dikubur itu sudah belatungan telur. Tapi saya yakin jangan 3 hari, 3 tahun. Bongkar kubur saya akan utuh dengan jasad dan kain kafan. Janji Allah di situ. Allah tidak akan mengizinkan bumi untuk menyiksa para kekasihnya. Gampang kok jadi kekasih Allah. Menerima segala ketentuan yang sudah menjadi daripada garis takdir manusia. Kita tidak pernah menduakan Allah. Bahkan saya mencapai suatu titik dalam perjalanan ini, akhir perjalanan, kebaikan yang kita sadari itu tidak bakal diterima sama Allah. Terus apa? Kebaikan yang kita sendiri tidak tahu, itulah yang akan mengangkat derajat kita di mata Allah. Contohnya kita makan, kita jatuh satu nasi itu dimakan oleh tikus. Kita tidak sadar, tetapi itulah yang diterima. Kita memberikan makan banyak anak yatim piatu yang mahal-mahal, tetapi nggak bakal diterima karena yakin ada unsur riya. Makanya
Ada salah satu guru saya, kamu mungkin bisa menghindari cobaan iblis untuk maksiat, gampang. Coba kamu menghadapi cobaan iblis untuk ibadah. Iblis itu dulu siapa? Ingat kembali ke awal mula. Iblis itu Azazil. Itu sosok makhluk Allah yang disebut malaikat, yang diberikan kedudukan lebih mulia daripada seluruh makhluk ciptaan Allah. Malaikatnya bernama Azazil. Sampai seluruh malaikat itu menjadi murid daripada Azazil karena segala hak istimewa daripada Allah diberikan kepada Azazil. Setelah itu Allah menciptakan Adam, sehingga Adam ketika diangkat menjadi makhluk paling mulia, Azazil disuruh untuk sujud, nggak mau. Kamu itu siapa? Adam, doaku ini loh, itu loh. Sehingga Allah murka kepada Azazil, dilaknatlah Azazil menjadi iblis, makhluk yang paling mengerikan dan yang paling dikutuk oleh seluruh makhluk Allah. Satu kesombongan Azazil yaitu sombong, tidak mau mengakui Adam. Allah murka seperti apa. Sedangkan bayangkan kita dari bangun sampai tidur, berapa dosa kita. Bayangkan umur sampean sampai 60 tahun lamanya. Bayangkan hingga Allah menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata sebagai penerang, sebagai penyemangat manusia. Jangan engkau terfokus pada salah-salah ini. Ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, surga sampean dapat. Akan tetapi satu, hati-hati, bukan Islam tetapi umat Muhammad. Islam banyak tetapi umat Muhammad bisa dihitung, karena Rasulullah SAW sendiri pernah ngomong akhir zaman nanti Islam akan menjadi 73 bagian, hanya satu yang akan mendapatkan syafaatku. Yang 72 ya Rasul, benar Islam, tetapi tak akan aku kasih syafaatku karena mereka bukan umatku. Zaman sekarang sudah terbukti pecahnya Islam membuat satu sama lain menjadi musuh. Apa itu? Ya Allah, dengan pegangan kitab mereka masing-masing, mereka lupa kitab itu adalah ciptaan daripada makhluk-makhluk Allah. Mereka lupa kitab-kitab itu diciptakan sebagai penerang, bukan sebagai senjata untuk menyerang. Kita dijadikan sebagai penyerang, bukan penerang. Mereka lupa, para ulama, para anbiya, para kekasih Allah menciptakan kitab-kitab itu sebagai penerang, bukan penyerang. Sekarang lihatlah, dengan berbagai macam mereka belajar menuntut ilmu sampai ke Kairo, Mekah, segala barang. Tapi ujungnya apa? Mencelakakan. Ilmu yang dicari ujungnya pasti tidak bermanfaat, tetapi ilmu yang didapat dari Allah itu akan menjadi manfaat. Contohnya mudah, sampean sekolah sampai ke perguruan tinggi menjadi dokter, ada orang ke situ gratis, pasti bayar. Tetapi ilmu dari Allah, orang itu sendiri tidak mengetahui bahwa orang itu punya ilmu, itu yang disebut karomah. Orang itu tidak pernah menjanjikan, tetapi hanya mendasarkan hukum kepada Allah. Saya minta apa? Doa, mudah, tetapi kabul tidaknya bukan urusan saya. Kalau dikabul itu bukan saya, tetapi memang sudah waktunya Allah menghilangkan masalah sampean. Banyak di jalan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah karena nikmat, tetapi ketika diberikan kebalikannya, diambil nikmat itu sedikit sama Allah, baru ingat kepada Allah, ke kuburan segala barang. Orang-orang pusing itu di jalan. Saya bilang, permasalahan sampean merasa lebih berat, tapi sama lupa banyak yang lebih berat daripada sampean. Mereka menganggap saya seperti orang yang pintar, orang yang sakti, orang kekasih Allah. Salah. Saya sama seperti sampean. Perbedaannya adalah saya mencari, sedangkan sampai tidak pernah mencari. Saya menerima, sampai tidak menerima.
Maka pola prinsip hidup untuk selamat dunia dan akhirat urusan perut. Makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, satu piring itu bisa untuk 1 minggu, 2 minggu, tidak makan lagi, tidak mati. Syukur nikmat, disitulah. Tetapi kalau sampean hidup untuk makan, yang sampean dapat hanya kotoran, tai itu loh. Karena hari ini makan, besok makan, terus makan, apa yang didapat? Hidupmu tidak bermanfaat. Akhir diperbudak bagaimana saya untuk makan. Itulah sifat serakah iblis di situ. Tetapi kalau hidup untuk makan, kamu ambil resiko, kamu tanggung sendiri. Tetapi kalau makan untuk hidup, disitulah kamu akan menemukan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kamu akan mensyukuri nasi dengan sambal, karena kamu selama ini makan nasi dengan ayam. Maka ketika suatu orang, kamu disunahkan, kamu ngapain di jalan keluyuran? Saya bilang, berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, saya ikut kesampaian. Tetapi saya tidak minta apapun. Balasannya, saya ingin sahabat ikut saya 3 hari. Tebuslah. 3 hari ikutlah bersamaku, maka aku yakin kau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Apakah engkau pernah berhadapan dengan yang namanya malaikat maut, kawan? Tidak. Masuklah ke hutan sendirian, enggak ada apapun, hanya bahaya yang ada, hanya bahaya mengancam. Tapi disitulah kita akan menemukan kebesaran Allah. Allah akan menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada, selama sandaran tetap satu, la ilaha illallah. Ketika Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah jasaan apa ya Rasul, yang paling diutamakan sama Allah, pegang tangan Sayyidina Ali, la ilaha illallah, ucapkan 3 kali, itu yang utama. Terus berkembang jaya yang diciptakan oleh yang disebut manusia pilihan, yang disebut kekasih Allah, berkembang sampai sholawat sekolah barang. Itu hanya bonus, tetapi bukan yang utama. Boleh mengamalkan apapun, tetapi utamakan la ilaha illallah, itu yang utama. Tetapi yang lainnya silahkan, kayak makanan, utamakan makanan nasi. Karena kita orang dari Jawa, sok kamu mau makan roti silakan, sok kamu mau makan apa silakan, tapi utamakanlah nasi di situ. Hanya itu, Pak. Saya tahu mungkin anak saya, mungkin adik saya, mungkin ibu saya sendiri, mungkin saudara, mungkin teman-teman saya melihat saat ini. Ingatlah, jika kau kejar dunia, maka engkau akan tertipu. Engkau tidak akan mendapatkan apapun. Engkau hanya akan mendapatkan sesuatu yang kosong, yang hampa. Mau tahu isi dunia, pejamkan mata kalian. Itulah yang sesungguhnya, tidak ada apa-apa. Maka saya ingat kisah ini terjadi kepada anak daripada seorang ulama yang sangat terkenal, Habib Soleh Tanggul. Beliau kemarin sudah tidak ada, namanya tidak saya sebutkan. Beliau seorang wanita buta. Habib Soleh Tanggul bilang kepada putrinya, wahai putriku, ya, aku bisa menyembuhkan matamu dengan izin Allah, tetapi engkau akan kehilangan kemustajaban doamu. Maka putri beliau, kalau begitu biarkanlah saya dalam kebutaan ini. Beliau memilih pada Habib Soleh Tanggul. Melihat gambar beliau saja, orang yang punya masalah akan selesai. Tetapi apakah kita minta kepada beliau? Tidak pantas, tidak pantas. Adapun kita hanya bersyukur kepada Allah, Engkau menciptakan sosok manusia dari kalangan manusia yang disebut Habib Soleh, hanya sebatas itu. Maka uniknya ketika haul Habib Soleh
Sama jangan heran, ketika ada sayur-sayur semua, ketika ada ikan-ikan semua, padahal nggak direncanakan, tapi kompak nggak percaya, kunjungi haul beliau. Banyak sosok ulama yang disebut kasih Allah. Mereka itu semua ulama, wali-wali Allah. Karena wali Allah itu ada dua, yang masyhur dan yang mastur. Kalau yang masyhur banyak dijumpai, gampang ditemui. Contohnya mudah lah. Sekarang yang masyhur yaitu yang paling mudah itu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu beliau. Itu wali Allah, itu kekasih Allah. Benar, saya nggak meragukan lagi. Beliau yang masyhur, yang terkenal, yang bisa dijumpai sama makhluk-makhluk yang disebut manusia yang sedang dalam masa kegelapan. Silaturahmi ke beliau, mohon penerangan kepada beliau, jangan minta dilancarkan usahanya, jangan minta dilancarkan rezekinya, minta umur yang barokah. Kamu goblok, kamu makin lama umur di dunia kamu makin bertambah dosa. Ya sudah, buat apa? Terus banyak habib-habib segala barang yang bertebaran, tapi carilah yang mastur. Beliau tidak berucap, beliau tidak memberikan sebuah teori, tetapi tingkah laku beliau sudah menjadi contoh suri tauladan ilmu sejati. Cukup melihat kita mengetahui beliau bukan orang yang munafik, karena kebanyakan orang itu munafik, bisa bicara nggak bisa menjalankan apa yang mereka bicarakan. Ya Allah, ya mudah-mudahan di channel ini akan memberikan sebuah penerangan. Begitu Mas Sukmo. Bren, begini Bren, perjumpaan kita kali ini sama Mas Sukmo, asal dari Pemalang, musafir sungguhan. Jadi banyak kata-kata pelajaran dari beliau ini tadi yang sangat bijak, mungkin bisa kita ambil untuk pelajaran kita juga. Ya begitu Mas Sukmo, mungkin sudah agak panjang kayaknya. Ini sudah panjang ya durasi, sudah panjang, jam lebih nih. Iya, sudah lebih nih. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua. Amin, amin, insya Allah. Jadi gitu Bren. Memberikan titik terang buat kalian semua yang pada bingung. Buat kalian semua yang punya masalah, jangan merasa masalah itu berat. Enjoy saja. Allah memberikan masalah, yakin ada jalan keluarnya. Di mana masalah itu adalah sebagai pupuk agar kalian itu lebih hebat, bukan cemen gitu. Pengusaha yang bangkrut karena utang udah resiko kalian sendiri gitu. Dulu kenapa ketika nggak ada utang nggak ingat sama orang-orang yang miskin? Jadi orang kaya jangan lupa sama orang miskin, karena keseimbangan. Kalian nggak kaya kalau nggak ada miskin. Di mana kalian bisa disebut orang kaya kalau nggak ada yang orang miskin? Itu aja. Nah itulah tadi pesan terakhir dari Mas Sukmo. Demikian Bren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.